أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Ali Imran. Ayat 113. Tafsirnya. Mereka, maksudnya ahli-ahli kitab, itu tidaklah sama, atau serupa. Di antara ahli kitab ada golongan yang bersikap lurus, jujur, dan teguh berdiri di atas kebenaran seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabatnya, mereka membaca ayat-ayat Allah di saat-saat malam hari, dan mereka bersujud, maksudnya sholat, menjadi hal. Ayat 114. Tafsirnya. Mereka beriman kepada Allah dan hari yang akhir, menyuruh kepada yang makruf dan melarang dari yang mungkar, dan berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Mereka itulah, yakni yang dilukiskan tadi, termasuk orang-orang yang soleh. Di antara mereka ada pula yang tidak seperti demikian dan tidak termasuk orang-orang yang soleh. Ayat 115. Tafsirnya. Apa-apa yang mereka kerjakan, yang dikerjakan oleh umat yang lurus tadi, dengan huruf yak, atau yang kamu kerjakan, wahai umat, dengan huruf tak, berupa kebaikan, maka tidaklah akan tertutup. Menurut dua versi tadi, artinya tidaklah akan terhalang untuk mendapatkan pahalanya, tetapi akan tetap diberi balasannya. Dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Ayat 116. Tafsirnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, tidaklah akan dapat menolak atau menghindarkan diri mereka, atau harta benda, maupun anak-anak laki-laki mereka dari Allah, dari siksanya sedikit pun juga. Dihususkannya menyebutkan keduanya, karena biasanya manusia membela dirinya, ada kalanya dengan tebusan harta, dan ada kalanya dengan bantuan anak-anaknya. Dan mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya. Ayat 117. Tafsirnya. Perumpamaan atau sifat harta yang mereka nafkahkan, maksudnya oleh orang-orang kafir, dalam kehidupan dunia yakni dalam memusuhi Nabi, bahkan bersedekah dan sebagainya, seperti angin yang mengandung udara yang sangat dingin yang menimpa tanaman suatu kaum, yang menganiaya diri mereka sendiri dengan kekafiran dan berbuat maksiat, lalu dirusakkannya tanaman itu hingga mereka tidak memperoleh manfaat darinya. Maka demikianlah pula nafkah-nafkah mereka tadi habis, tidak membawa manfaat apa-apa. Allah tidaklah menganiaya mereka dengan lenyapnya harta benda itu tadi, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, dengan kekafiran yang menyebabkan musnahnya harta mereka. Ayat 118. Tafsirnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil sebagai orang-orang kepercayaan, maksudnya sebagai teman-teman akrab tempat kamu membukakan rahasia kamu, orang-orang yang di luar kalanganmu, maksudnya orang lain, misalnya orang Yahudi, Nasrani dan munafik, tidak henti-hentinya mereka menimbulkan kesusahan bagimu. Khoba Allah dijadikan mansub. Karena dihilangkannya lafat khofat, dan arti kalimat ialah mereka tidak putus-putusnya hendak membinasakan kamu. Mereka ingin, atau mencita-citakan supaya kamu menderita, artinya berada dalam puncak kesusahan. Telah nyata tampak kebencian dan permusuhan terhadapmu, dari mulut-mulut mereka, dengan menjelekkan kamu dan membukakan rahasia kamu kepada orang-orang musyrik, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka berupa permusuhan atau lebih besar lagi. Sungguh telah kami jelaskan kepada kamu tanda-tanda permusuhan mereka itu, jika kamu memikirkannya. Maka janganlah kamu ambil mereka itu sebagai orang-orang kepercayaan. Ayat 119. Tafsirnya. Begitulah, sebagai peringatan bagimu hai orang-orang yang beriman, kalian mencintai mereka karena akrabnya persaudaraannya dengan kamu, tetapi mereka tidak mencintai kamu karena perbedaan agamamu dengan agama mereka, dan kamu beriman kepada kitab-kitab kesemuanya, artinya kepada semua kitab, tetapi mereka tidak beriman kepada kitabmu. Jika mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami beriman, dan apabila mereka telah berada dalam kalangan mereka sendiri, mereka menggigit ujung-ujung jari mereka disebabkan teramat marah kepadamu melihat kerukunan kamu. Kemarahan diibaratkan dengan menggigit ujung-ujung jari, walaupun tidak sebenarnya terjadi. Katakanlah, matilah kamu dengan kemarahanmu itu, artinya tetaplah dalam keadaan demikian sampai kamu mati, karena tidak akan pernah kamu melihat hal-hal yang akan menyenangkan hatimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang terdapat di dalam dada, maksudnya segala isi hati termasuk apa yang mereka sembunyikan. Ayat 120. Tafsirnya. Jika kamu disentuh atau ditimpa oleh kebaikan atau nikmat, seperti kemenangan atau harta rampasan, mereka merasa kecewa atau berduka cita, sebaliknya jika kamu ditimpa bencana seperti kekalahan dan kekeringan, mereka gembira karenanya. Jumlah syarat yang kedua berhubungan dengan syarat yang sebelumnya, sedangkan di antara keduanya interupsi atau kalimat sela. Makna ayat, bahwa mereka mati-matian dalam memusuhi kamu, maka kenapa kamu mempercayai mereka, jauhilah mereka itu. Jika kamu bersabar terhadap gangguan mereka, dan bertakwa kepada Allah hingga tidak mempercayai mereka dan sebagainya, maka tidaklah akan mendatangkan kemudorotan. Bacaannya, la yadirkum, atau la yadurkrukum, tipu daya mereka sedikitpun. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang mereka lakukan, dengan huruf yak dan ta, meliputi, mengetahui dan akan memberikan balasan. Sadaqallahul Azim.